Core value ASN berakhlak merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab ASN semata, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan kepemimpinan para pejabat publik sebagai teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sosok pemimpin daerah yang terkenal dengan gaya kepemimpinan yang mencerminkan core value ASN berakhlak adalah Sherly Djuanda Laos selaku Gubernur Maluku Utara saat ini. Sherly Djuanda mulai dikenal masyarakat Indonesia karena kiprahnya dalam kegiatan sosial, kepeduliannya terhadap masyarakat, serta kemampuannya membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan. Sherly Djuanda Laos merupakan sosok pemimpin perempuan yang dikenal memiliki kepedulian sosial, kemampuan manajerial, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai Gubernur Maluku Utara saat ini, beliau hadir membawa semangat perubahan dan pembangunan daerah melalui pendekatan kepemimpinan yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan aktivis sosial turut membentuk karakter kepemimpinan yang tegas, namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sikap dan kepemimpinan Sherly Djuanda Laos dapat dikaitkan dengan penerapan core value ASN berakhlak yang menjadi pedoman dasar bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Nilai berorientasi pelayanan tercermin dari kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan daerah. Nilai akuntabel tercermin dari upaya efisiensi anggaran dan pengawasan penggunaan dana publik. Dalam beberapa pemberitaan dan respon publik, Sherly disebut menolak pengeluaran yang dianggap tidak efektif dan memilih pendekatan yang lebih hemat namun tetap menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Latar belakang pendidikan bisnis internasional serta pengalaman sebagai pengusaha menunjukkan kompetensi dalam bidang manajemen dan pengelolaan organisasi. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memimpin pemerintahan daerah dan mengambil keputusan strategis untuk pembangunan Maluku Utara. Nilai harmonis terlihat dari kemampuannya diterima oleh masyarakat Maluku Utara yang beragam suku dan agama. Sebagai perempuan Tionghoa Kristen yang memimpin daerah mayoritas Muslim, keberhasilannya menunjukkan kemampuan membangun hubungan sosial yang inklusif dan menjaga persatuan masyarakat. Sikap loyal tampak dari komitmennya melanjutkan perjuangan pembangunan daerah dan pengabdiannya kepada masyarakat Maluku Utara setelah wafatnya suaminya, Benny Laos. Loyalitas tersebut diwujudkan dengan tetap melanjutkan visi pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan sebelumnya. Sherly menunjukkan sikap adaptif dan memanfaatkan media sosial dan pendekatan komunikasi digital dalam menerima laporan masyarakat dan menyampaikan program pemerintahan. Hal ini menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Nilai kolaboratif terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai organisasi sosial dan pembangunan daerah seperti HKTI dan yayasan sosial. Ia juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan ekonomi, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dengan berbagai sikap kepemimpinan yang ditunjukkan dalam menjalankan roda pemerintahan, Sherly Djuanda Laos dapat menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin daerah mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari. Melalui kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, menjunjung tinggi integritas, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mengedepankan kerjasama dan keharmonisan, beliau menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar pedoman tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Sikap tersebut menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kualitas pelayanan publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di tengah masyarakat.